ayat 46. Yohanes 12 ayat 46 berkata seperti ini. Aku, Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Amin. Sebagai terang, digaris bawahi, ditebalin sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini ayat barusan saya dapat tadi waktu kita nyanyi. Yohanes 12 ayat 46. Tuhan mengingatkan, aku adalah terang. Ketika terang itu datang, yang menyingkir apa saudara? Menyingkir apa saudara? Itu otomatis. Kegelapan akan menyingkir. Betul saudara? Ketika lampu di rumah kita mati, itu jadi problem. Betul? Kita nggak bisa lihat. Betul? Dan Tuhan ngomong, kalau lampu di rumah saya mati, anak saya semua heboh. Rame-rame bawa senter atau bawa emergency light. Ada yang teriak, "Papa, mati lampunya." Gitu kan. Ada yang ngomong, "Takut." Gitu. Macam-macam. Betul saudara? Karena kegelapan adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Betul saudara? Tetapi Tuhan ngomong, aku datang ke dalam dunia ini sebagai terang. Ketika kita ngomong, hidup kita di dalam kegelapan. Ternyata ada sebuah cerita ketika ada di sebuah pesta, sebuah ruangan, temu-temu lampunya mati. Dan dia cari istrinya, dia bingung di mana istrinya. Karena dalam suatu pesta kan biasanya mencar saudara, apalagi standing party. Dia bingung cari istrinya. Dan buru-buru keluar untuk supaya keluarganya bisa keluar. Dan yang lucu, dia salah giring. Bukan istrinya yang digiring, tapi orang lain yang digiring. Jadi hari itu dia punya kesaksian, wah saya salah gara-gara mati lampu. Mungkin ceritanya, oh biasa, oh lucu ya, salah giring. Tapi itu yang terjadi dalam dunia ini saudara. Ketika hidup kita di dalam kegelapan, jangan-jangan kita bisa salah gandeng loh. Kita bisa salah gandeng istri orang, salah bawa barang orang ketika kita hidup di dalam kegelapan. Betul saudara? Dan itu realita dalam kehidupan ini. Ketika hidup di dalam kegelapan, kita bisa salah-salah dalam hidup ini. Dan Tuhan ngomong apa? Aku adalah terang yang datang ke dalam dunia ini. Satu-satunya yang bisa menerangi hidup kita adalah siapa? Yesus. Amin saudara. Saudara pernah dengar ketika orang berkata, itu dikasih nasihat, itu dikasih tahu supaya dia benar. Percayalah, beribu-ribu nasihat, beribu-ribu kata, beribu-ribu khotbah mungkin, beribu-ribu hikmat datang ke orang yang di dalam kegelapan. Semuanya adalah gelap. Bisa ngerti saudara? Hari ini siapa? Saudaramu, temanmu, mungkin ada di dalam kegelapan. Di dalam sesuatu yang tidak mengenakan. Di dalam sesuatu ekonomi yang tidak mengenakan. Di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu tidak bisa ngelihat. Tidak bisa lihat dengan jelas. Di dalam kegelapan bisa baca? Saya rasa tidak. Kecuali Anda punya night vision. Punya mata yang istilahnya punya kacamata night vision. Jadi artinya apa? Satu-satunya yang bisa membuat terang itu datang adalah siapa? Yesus. Mungkin kau berkata, aku mau datang, mau nasehatin. Aku mau datang, mau menghakimi. Aku mau datang, nunjukin nih kesalahannya apa. Percayalah saudara, ketika orang di dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang diperbuat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak tahu apa yang harus diambil. Salah gandeng ya, salah ambil ya, itu orang dalam kegelapan.
Satu-satunya yang bisa membuat kegelapan itu menyingkir adalah siapa? Kenalkan, bawa Yesus ke dalam hidupnya. Maka terang itu akan datang dan kegelapan itu akan menyingkir. Amin. Tadi kita nyanyi, terang Tuhan sudah terbit. Dan kita adalah pembawa-pembawa terang itu. Amin saudara. Itu yang Tuhan suka. Karena Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Dan terang itu ada di dalam hidup kita. Apakah kita mau membawanya di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Atau kita hanya menyimpannya di bawah gantang? Dan kita hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Ayo bawa sinar itu ke dalam kegelapan dunia ini. Amin saudara. Ayat berikutnya, itu hanya intermezzo. Saya mau menceritakan tentang goodness of God. Kemarin kita juga nyanyi di hari Selasa. Tahu artinya saudara? Kebaikan Tuhan. Hari ini tepat saya 10 tahun pernikahan saya. Hari ini 21 Mei. 10 tahun pernikahan saya. Dan saya merasakan cuma sukacita? Enggak juga. Ada yang namanya istilahnya perjuangan. Ada yang namanya kesusahan? Ada. Ada yang namanya pertengkaran? Ada. Ada yang namanya perselisihan? Sangat ada. Saya ini tipe pria alfa. Dominannya tinggi. Dan kaliganya istri saya juga seorang yang dominan. Istri saya itu seorang alfa, seorang dominan. Dan itu bisa bayangin suami dominan ketemu istri dominan. Di tempat saya, di rumah saya itu nada keras itu biasa saudara. Nada keras, nada tinggi itu biasa. Kadang-kadang orang berpikir, lu marah ya lu? Enggak, gue enggak marah. Emang ngomong gue gini nih. Bapak marah ya? Karyawan saya ngomong. Enggak, saya ngomong. Ini saya ngomong dengan ketegasan. Tapi menurut orang lain yang enggak kenal saya, marah nih orang. Istri saya waktu pertama-tama di awal pernikahan, dia juga akan ngomong, lu marah ya? Enggak marah. Ini baru apa ini? Level 2 kalau kepedasan. Polnya level 10. Gitu. Nah yang lucu, istri saya tuh pernah sebelum menikah sama saya, dia ngomong, Tuhan tunjukkan kemarahannya calon suami saya ini. Dan Tuhan tunjukkan. Ketika kami ke Surabaya, foto pre-wedding ke Surabaya, itu saya itu ditilang sama polisi saudara. Itu sekitar 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Ditilang karena saya masuk jalur cepat. Di Surabaya itu ada jalur cepat dan jalur lambat. Saya masuk ke jalur cepat tapi pelan-pelan sambil lihat handphone karena saya lihat peta. Pada waktu itu saya lihat peta ini di mana. Dan ternyata polisinya itu mepet, set, diberhentiin. Bapak kecepatannya nggak mumpuni untuk masuk jalur cepat. Bapak minggir sekarang gini-gini. Berdebat. Saya punya ada SIM, STNK lengkap, semua lengkap. Saya berdebat, salah saya apa? Saya tetap di jalur saya dan berdebat. Dan polisi pada waktu itu maksa saya, Bapak harus ditilang, SIM-nya harus ditahan. Wah itu seperti sumbu korek, langsung meledak saya. Langsung meledak dan saya marah banget sama polisi itu. Dan itu ditahan sama calon istri saya dan istri saya sekarang. Ditahan. Ya ditahan tapi ini meledak. Ini hati ini meledak banget dan kurang ajar ini. Itu kalau menurut pengakuan istri saya, itu kalau tangan saya nggak ditahan, tangan saya udah mukul itu polisi. Dan segitu parahnya seorang Lukas Hermawan Setiawan. Meledaknya seperti itu. Ketika meledak seperti itu tidak tertahankan. Dan hari itu istri saya ditunjukkan oleh Tuhan. Ini loh calon suamimu. Dan bersyukur sampai hari ini kami sudah 10 tahun menikah.
dan melewati bersama Tuhan. Dan kami merasakan yang namanya perlindungan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan itu tidak pernah Tuhan yang berbuat jahat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam keluarga kami, apapun yang kami alami, saya mau berkata, God is good all the time. God is good. Amin saudara. Apapun yang terjadi, God is good. God is good. God is good. Amin saudara. Dalam kisah Yesus pada waktu itu, kita mau buka coba di Lukas 18 ayat 18. Kalau kita dalam keadaan baik, mungkin kita akan ngomong, yes, God is good. Tapi ketika kita kehilangan, ketika kita sakit, apalagi mungkin kita menghadapi orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, kematian, kerugian, segala persoalan, apakah kita bisa ngomong God is good? Itu pertanyaan dalam hidup kita. Dan hari ini kita coba mau baca dari Lukas 18 ayat 18 sampai 24. Kisah ini diceritakan di 3 kitab saudara. Tapi saya tertarik dalam kitab Lukas 18 ini cukup jelas. Di Lukas 18 ayat 18 sampai 24 berkata segini. Ada seorang pemimpin. Ada seorang apa saudara? Pemimpin. Bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat selanjutnya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 20, engkau tentu mengetahui, ini Yesus berkata, segala perintah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang selanjutnya, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat selanjutnya, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat 24 yang terakhir. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Di ayat yang awal tadi kita baca, ada seorang pemimpin. Ada seorang dalam kitab Yahudi, dalam kitab lain berkata dia adalah seorang pemimpin dari ahli Taurat. Kitab lain mengatakan seorang muda. Tapi katanya itu bukan enggak kurang tepat. Tapi ternyata yang datang kepada Yesus hari itu adalah seorang pemimpin yang berpengalaman. Dan ketika Yesus berkata, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah orang tuamu, dan macam-macam itu. Ternyata Yesus ngomong tentang hukum 10 perintah Allah. Betul saudara? Dan Tuhan ngomong, hanya Allah yang baik. Kenapa kamu ngomong aku baik? Hanya Tuhan yang baik. Seringkali dalam kehidupan kita ngomong, sadar gak sadar? Kok Tuhan ngasih seperti ini sih? Kok Tuhan membiarkan aku mengalami hal seperti ini? Pertanyaannya, apakah itu merubah kebaikan Tuhan? Mungkin buat hidup pribadi kita mungkin komplain sama Tuhan. Tapi di dalam keilahiannya tidak mengubah segram atau setitik apapun kalau dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Kalau saya melarang atau saya tidak setuju dengan anak saya untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu ke anak saya, apakah saya langsung berkata,
Anak saya berkata, papa nggak baik. Tapi apakah itu merubah kebaikan saya kepada anak saya? Tidak, saudara. Sama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita dibiarkan, mungkin seperti dibiarkan. Mungkin seperti kita ini nggak ngalami kebaikan Tuhan. Tapi tetap percaya Dia Tuhan yang baik. Dan Dia tidak ada kejahatan dalam dirinya. Itu sama aja seperti Dia Maha Kudus, Dia Maha Baik, Dia Maha Mulia. Itu sama, saudara. Itulah goodness of God. Amin, saudara. Tidak merubah keilahiannya, tidak merubah kebaikannya. Hari ini hidupmu belum baik, tidak merubah kebaikan Tuhan. Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Hari ini hidupmu belum mengalami keajaiban. Hari ini belum mengalami kesembuhan. Dia tetap Tuhan yang baik. Goodness of God. God is good. Amin. Kembali ke anak muda tadi. Pemimpin tadi yang tahu Taurat Tuhan. Pemimpin ini tahu dan dia ngomong, sejak masa mudaku Tuhan, sejak masa mudaku Yesus, aku sudah melakukan itu. Sejak masa mudaku, aku sudah ikut Tuhan. Tapi Tuhan ngomong apa? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Yang belum. Apakah benar-benar dia suruh menjual hartanya semua? Mungkin ya. Tapi poinnya bukan itu, saudara. Poinnya bukan harta. Tapi poinnya di ayat terakhir itu. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi kalau misalnya kita menabur, itu kita nabung harta di surga. Kita melakukan segala sesuatunya, membagi-bagi pada orang miskin. Itu hanya menabung harta di surga. Tuhan ngomong gitu loh. Tapi anak muda itu ngomong apa? Bagaimana aku bisa hidup yang kekal. Dan pertanyaan jawaban Yesus ini menurut saya rada enggak kolerasi sama yang awal. Anak muda ini minta hidup yang kekal. Tuhan ngomong ada satu lagi perintah yang belum kau lakukan. Nabur, berbagi. Maka engkau punya harta di sorga nanti. Ada di situ ada komanya, saudara. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Karena ia sangat kaya. Ia punya kedudukan. Ia punya jabatan. Ia punya tanggung jawab. Menurut dia, ia punya tanggung jawab. Karena dia adalah seorang pemimpin. Tadi Yesus berkata, jangan berzina, jangan begini, jangan begini. Hormatilah orang tua, ayah dan ibumu. Itu semua hubungannya dengan manusia. Saudara tahu perintah Tuhan ada berapa? 10. Perintah 1 dan perintah keempat. Itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Masih ingat saudara perintahnya apa aja? Perintah 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas ataupun yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Perintah 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah ke-1 dan ke-4 ini berkata, ikut aku. Turuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan hidupmu akan mendapat kekekalan. Betul saudara? Tuhan belum sampai ngomong selesai saya rasa dengan pemimpin ini.
Tapi pemimpin ini sudah sedih dan meninggalkan Tuhan. Karena ia tahu, aku gak bisa. Hari ini seringkali dalam kehidupan kita mementingkan kedudukan kita. Mementingkan cuma hubungan dengan manusia. Tapi kita gak mementingkan hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Dan anak muda ini ngomong, hidup bagaimana aku mendapatkan hidup yang kekal. Dan Tuhan ngomong di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita pengen punya hidup yang kekal, Tuhan ngomong apa? Bukan karena perbuatan, tapi karena apa? Kita terima Yesus sebagai juru selamat. Amin saudara. Dan anak muda dan pemimpin ini, dia memilih tidak memilih Yesus. Karena apa? Banyak tanggung jawabnya, banyak harta bendanya. Sudah melakukannya loh. Standarnya itu. Jangan berzina, jangan mencuri. Hormati ayah ibu. Itu baru standarnya. Belum dapat harta di sorga. Belum dapat hidup yang kekal. Kalau mau dapat harta di sorga, jual semuanya, berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang kekal, bagaimana caranya? Simple, percaya Yesus, ikut Yesus, terima keselamatannya. Bukan karena jerih payahmu, bukan karena usahamu, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara, biar hari ini kita memilih Yesus, karena dia adalah Tuhan yang sangat baik. God is good. All the time, God is good. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana dia kurang bisa menguasai diri karena memang dari kecilnya selalu begitu ya. Dan saya lihat Lucky kecil sampai gede, sampai sudah menikah, sampai sudah punya anak ya. Hidup itu pilihan. Jadi artinya begini, mau milih yang mana? Nah saat dia menghadapi masalah, lalu dia sudah terbakar sumbunya ya, sehingga mengakibatkan dia mengambil suatu keputusan di luar daripada nalar yang benar. Nah itu dikatakan hidup itu setiap hari adalah pilihan. Nah sekarang kita harus tahu bagaimana kita bisa memilih yang baik. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Caranya minta terus dalam hidup kita, Tuhan buat aku memilih yang baik. Sebab banyak hal yang membuat kita bisa memilih sesuatu hal yang tidak baik. Pemimpin tadi yang diceritakan ya, dia juga begitu. Dia punya kerinduan. Saya yakin Lucky juga punya kerinduan untuk jadi orang yang sabar. Bukan Lucky aja, saya pun, semua kita adalah anak Tuhan. Pengennya apa? Sabar. Ya. Nah, pemimpin ini dia punya kerinduan. Bagaimana aku dapat mendapatkan kehidupan yang kekal? Betul kan tadi dikatakan? Dia cari-cari gimana caranya. Sampai akhirnya ketemu Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus memberikan sesuatu solusi. Kamu mau dapat hidup yang kekal. Ya. Kamu lakukan ini. Yang terakhir, bagi-bagi berkat pada orang lain. Nah ini pilihan. Mau enggak aku untuk mendapatkan hidup yang kekal? Aku harus lakukan ini. Dan yang terakhir dapat bonus, ikutlah aku. Sebetulnya kalau dia itu dengan nalar yang benar, kalau ikut Tuhan dapat semuanya, betul enggak? Sebab
Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kemarin waktu hari Selasa dikatakan juga ada pembela kita yang duduk di sebelah kanan Bapa yang di surga. Betul? Jadi save lah hidup kita. Kita itu akan selalu hidup enak kalau mau memilih Yesus. Nah, pilihan seharusnya dia kalau tahu jauh, aku kalau pilih Yesus, otomatis nanti aku dapat berkat. Otomatis aku mendapatkan kayak yang namanya hidup yang kekal. Hidup selamanya yang kekal. Artinya hidupnya enak di surga dan di dunia. Kan itu yang dia pilih. Tapi karena ini pilihan, dia merasakan aku masih butuh dengan kekuatanku sendiri. Akhirnya dia sedih. Lalu apa? Mengambil keputusan. Apa yang diputuskan? Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Karena dia tahu, aku belum sanggup. Kalau dia datang kepada Tuhan pada saat itu dan mengatakan, Tuhan, tolong aku supaya aku bisa memberikan semua yang Engkau kehendaki dan aku mau mengikut. Pasti ada pertolongan, pasti Tuhan akan memberikan. Yuk ikut aku, percaya saja. Seperti murid-murid pada waktu itu dikatakan, ikutlah aku. Lalu murid-murid pertama kali meninggalkan semuanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, lalu ikut Yesus. Dan ujungnya mereka mendapatkan perkara yang luar biasa. Ikut Tuhan, ambil keputusan, jalan di dalam terang, ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Karena ikut Yesus dapat semuanya. Percaya? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sejam ini Tuhan. Kami boleh berada di rumah-Mu. Kami boleh dekat dengan Engkau. Kami boleh mendengar akan apa yang Engkau mau. Bapa, beri kepada kami hari ini untuk berjalan di dalam terang. Supaya kami tahu dan kami melihat pilihan itu. Apakah kami memilih yang benar atau kami memilih yang salah. Tuhan Yesus, kami minta sepanjang hari ini buat kami berjalan di dalam terang. Supaya kami boleh mengambil keputusan apa yang harus kami ambil. Karena semua kami bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau kita ada di dalam terang. Tuhan buat kami berjalan di dalam terang dan memilih yang benar. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami doakan saat ini Engkau sendiri yang akan melepaskan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Kami sangat percaya, berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan dari Bapak Presiden sampai semua jajaran pemerintahan yang membantu masuk di dalam rencana-Mu. Kami doakan saat ini ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup daripada bangsa kami. Sampai pengentasan terjadi. Bangsa kami dilepaskan dari semua yang tidak baik. Dari semua pandemi. Dari semua perekonomian yang hancur. Dari segala sesuatu yang berantakan. Engkau buat pemulihan Tuhan. Karena kami percayakan janji-Mu bahwa 3 tahun ke depan ini adalah masa luar biasa akan terjadi buat bangsa kami dan buat dunia ini. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat atas dunia ini.
Kami percaya Tuhan 3 tahun ini adalah masa-masa yang kami harus bekerja dengan keras. Dalam putaran terakhir ini Tuhan, untuk kami melihat tuaian besar-besaran akan terjadi. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi. Lawatan ekonomi, lawatan rohani akan terjadi buat bangsa kami. Sehingga perekonomian bangsa kami akan pulih kembali. Kami percaya ya Tuhan, maka semua transportasi, semua pariwisata, semua hasil tambang akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Hasil laut dan sebagainya, hasil-hasil yang ditanam merupakan pertanian akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa sampai kami menjadi lumbung dunia. Kami percaya ini terjadi Tuhan. Masa 3 tahun ke depan ini, kami percaya ini terjadi buat bangsa kami. Bangsa kami akan terlepas daripada semua malapetaka. Bangsa kami akan terlepas daripada pandemi ini. Kami percaya ini akan terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini. Kami mengucap syukur Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan buat bangsa kami. Dan anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Buatlah semuanya ini diberi kekuatan yang luar biasa. Daya tahan tubuh yang sangat baik dalam menghadapi cuaca yang saat ini. Kami percaya Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya kepadamu. Buat bangsa kami berjalan di dalam terang. Buat bangsa kami ini Tuhan dapat memilih yang baik daripada yang terbaik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Kau sudah siapkan buat kami. Kami datang di hadapan-Mu sebelum kami mengerjakan semua pekerjaan sekuler kami. Kami minta pengurapan yang daripada-Mu. Pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami, berlapis-lapis Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan, apapun juga, kesukaran, apapun juga yang berani menembus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat mata kami ini mata yang selalu memandang akan apa yang menurut pandangan-Mu sangat baik kami pandang Tuhan. Biarlah telinga kami juga mendengar akan semua yang Engkau sudah sediakan buat kami untuk kami dengar. Bibir mulut kami ini Tuhan kami doakan supaya senada dengan apa yang Engkau mau untuk kami katakan. Hati kami ini Tuhan Engkau jagai untuk tetap tidak menerima akan perkara-perkara yang tidak baik. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua rencana-Mu jadi pagari hati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh keraguan-raguan kami, semua kelemahan dalam hidup kami sangat minta anugerah-Mu. Engkau patahkan, Engkau hancurkan terjadi dalam hidup kami. Bapak, kami mengolesi tangan kami ini dengan minyak. Karena kami percaya hari ini apa yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami terima dengan utuh. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai kami mencapai destiny kami. Sampai kami mencapai apa yang Kau rencanakan hari ini menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, jatah kami terima secara utuh pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.